Halo guys, David sini dan ini adalah HP super murah dari Redmi. Namanya Redmi A1, Redmi A1, Redmi A1. Jangan ketukar sama Xiaomi Mi A1 ya, itu HP Xiaomi lain yang udah keluar 5 tahun lalu. Yang ada di depan kita ini dia masih segar Redmi A1. Harganya benar-benar mantep ya. Pas video ini dibuat, Xiaomi belum ngasih tahu harga pastinya berapa. Tapi mereka ada banding-bandingin sama Samsung Galaxy A03 Core, Y01 itu Vivo, terus Realme C11. Itu harganya 1,2 sampai 1,3 jutaan. Dan kita tahu, kalau Redmi udah bandingin, sudah compare sama yang lain, berarti mereka pede kalau mereka paling bagus ya. Kalau nggak bagus, mereka nggak mungkin bilang. Ya, nggak segitunya. Ya, kalau saya tebak antara 1,1 juta 900 ribuan gitu. Harga yang langka banget sih buat HP zaman sekarang. Kalau udah tahu harga pastinya, nanti saya bakal update di bagian judul. Sekarang kita lihat dulu barangnya kayak gimana ya. Ini seru nih. Dari kotaknya aja udah berasa beda. Ada ilustrasi sendiri yang kalau saya perhatiin temanya Indonesia banget. Sini kayak ada Candi Borobudur, terus ada rumah-rumah yang khas Toraja itu, terus ada orang naik kebo, naik kerbau, terus ada angsa putih. Ini nggak tahu kenapa ada bebek angsa putih di sini. Terus lagi belanja online, entah kenapa bukan beli HP tapi dia belinya baju. Terus di sini ada Jerome kecil sedang menghitung Pitagoras. Terus sini ada Tower BTS, ada Pura di Bali itu, terus ada apa lagi ya? Pokoknya elemen-elemen Indonesia ada di sini ya. Di sini pun ada tulisan dari Indonesia untuk Indonesia. Jadi ingat ilustrasi di IG yang Pak Jokowi itu sih, yang banyak easter egg-nya itu, tapi ini easter egg-nya nggak lucu, ini cuma keren aja. Ini karyanya Mi Fans Indonesia ya, namanya Sigit Setio Nugroho kalau nggak salah. Jadi ini lambang komitmen Xiaomi juga buat Indonesia, katanya. Nilai TKDN di Redmi A1 ini katanya juga paling tinggi buat sekarang 40,3%. Ya pokoknya ini HP yang dibikin se-Indonesia mungkin. Ini kalau isinya hobinya orang Indonesia atau bukan, coba kita lihat aja. Orang Indonesia hobinya yang worth it sih. Semuanya kayak gitu. Ini buatan Indonesia juga, Xiaomi ditempel di kiri. Terus di bagian belakang ada Redmi A1. Spek kuncinya ada kamera 8 megapiksel. AI dual kamera, ya ini 8 megapiksel, sisanya bukan. Kamera depan 5 megapiksel, baterai 5000 mAh, 10 watt, chargingnya, terus 6,52 inci HD+, terus ini 20:9, dan chipsetnya MediaTek Helio A22. Powerful katanya, tapi nggak powerful sih ini. Ini varian warnanya light blue, RAM 2GB, memori internal 32GB. Kalau bisa sih saya saranin ambil yang RAM 3GB ya. Soalnya ada varian yang 3GB juga. Kalau harganya tipis aja mungkin 100.000 gitu, mending ambil yang 3GB aja. 2GB itu sangat-sangat mepet dan mungkin setahun 2 tahun ke depan udah tambah berat lagi. Sekarang pun udah berat, apalagi ke depannya kan. Ya orang kalau beli HP kalau bisa 3-4 tahun ke depan lah. Jadi 3GB itu sangat saya saranin. Kita coba lihat lagi. Ini bagian dalamnya, dibukanya kayak gini. Hello, Redmi A1, Redmi by Xiaomi. Ternyata ilustrasinya nyambung sampai ke dalam ya. Kalau kita angkat, ada HP-nya. Kita taruh di sini dulu. Entah kenapa di sini dibikin agak lucu juga, kayak lambang Templar gitu. Yang apa itu, kesatria di Eropa gitu. Kalau nggak salah lambangnya kayak gini ya. Entah bener atau enggak. Kok editor tolong dikoreksi kalau salah. Terus ini ada kabel charging. Ini USB A to USB micro USB. Ya wajar aja sih. Kalau HP sejuta memang masih nggak heran kalau dia pakai micro USB. Terus ini masih dapat charger. Ini charger 10 watt. Mantap. Soalnya kalau orang beli HP sejuta disuruh beli charger lagi, mungkin harganya 100 ribuan. Capek sih ya. Di sini ada Telkomsel prabayar, oke. Sini ada buku petunjuk, kertas petunjuk, oke. Ada kartu garansi, ini garansinya 15 bulan, sip. Terus charger dan aksesoris dia dapatnya 6 bulan, mantap. Dan ini tumben ya, surat cintanya ada di bagian paling bawah, entah kenapa. Jadi terima kasihnya kayak harus ini dulu. Dan gak ada muka siapa-siapa sih, kenapa ya? Damn, selamat bergabung menjadi bagian dari keluarga besar Xiaomi. Dan gak ada siapa ya. Pokoknya orang Xiaomi lah ya. Sekarang HP-nya sendiri, coba kita buka. Ini plastik kayak gini, ini udah salah satu tanda kalau ini HP entry level ya. HP dibungkus plastik kayak gini, bukan di
melapisin kertas atau plastik yang lebih rapi tapi dibungkus doang. Ya udahlah, ini memang murah. Ini Redmi A1, tulisan di belakang tadi ada semua digedein, sama ini ada IMEI-nya. Ini desain belakangnya, bentar kita coba buka dulu. Desain belakangnya cakep sih. Buat HP 1 juta, kita anggap aja 1 juta karena 1,5 juta itu nggak masuk akal. Ya, ini mirip banget sih sama Xiaomi 11, itu flagship tahun lalu. Jadi Redmi A1 ini kayak ngambil mungkin lengkungan-lengkungannya sama model kameranya, walaupun speknya tentu aja beda jauh ya. Sama ini teksturnya juga bahannya dari plastik sekali, tentu aja. Tapi ada sentuhan-sentuhan bagus. Ini kayak ada tekstur-tekstur sedikit ala-ala kulit gitu, tapi bukan kulit sintetis atau kulit asli ya, tapi ini plastik yang dicetak motif kulit. Minimal ada teksturnya sedikit lah, walaupun mungkin kita bakal pakein casing atau gimana. Ini sentuhan yang bagus, HP murah, sedikit diniatin. Ada tulisan cetakan Redmi juga, ada LED flash. Ini kameranya 8 megapiksel ya, sama yang satu lagi nih kamera AI. Sama sekali nggak tahu maksudnya apa, depth bukan, makro bukan, AI doang. Makro sama depth aja udah nggak ada artinya. Ini AI lebih nggak ada artinya lagi. Di sebelah kanan ada tombol power sama volume. Ini clicky, oke ya, ala-ala plastik gitu. Ini ada speaker di atas, menarik. Terus di kiri dia ada SIM tray yang ada slot micro SD-nya juga sih. Kalau saya baca speknya bisa sampai 1 tera. Tapi kalau orang beli HP ini terus beli microSD 1 tera kayaknya mahalan microSD-nya. Ya, ini triple slot, jadi bisa masuk 2 kartu nano SIM juga. Dan di bawah ada headphone jack, slot micro USB, dan speaker. Sekarang kita kletek dulu. Ini lumayan rapi ya. Sip. Walaupun HP-nya murah, tapi feel unboxing-nya nggak kerasa murahan sih. Ya, Xiaomi powered by Android. Agak lambat ya. Ya, ini startupnya kita harus menunggu sedikit. Dan gak heran, lagi-lagi HP apapun, mau Samsung mau apa sama aja kalau harganya segini. Sip, jadi ini adalah penampilan paling awal dari Redmi A1. Sini wallpapernya lumayan nasionalis ya, kayak ada TKDN-TKDN-nya juga karena dia wallpapernya merah putih dan kayak ada lipetan kain gitu ya. Jadi mungkin maksudnya itu bendera merah putih. Di sini di Google-nya juga ada animasi-animasi gitu. Tadi kayak ada gajah naik motor lewat. Sekarang, nah keluar lagi tuh. Sekarang dia ada jadi pemanis saja. Kesan pertama saya sama HP ini, saya suka banget sama sistem operasinya. Karena bikin saya ingat sama Google Pixel gitu. Yang kemarin baru kita unboxing. Ini dari quick action toggle-nya mirip, shortcut-shortcutnya. Terus kalau kita scroll ke atas buat lihat daftar aplikasi, icon-iconnya juga mirip ya. Jadi bulat-bulat gini, gede. Kalau misalnya kita lihat bloatware-nya juga nggak banyak. Xiaomi nyadar kalau misalnya mereka masukin banyak aplikasi, memorinya yang 32 GB bakal keteteran. Ini cuma masuk LinkedIn, terus ada Facebook Lite. UI kayak gini bikin saya ingat sama Android One ya. Oh, nama A1 tuh dari Android One, Bal. Tapi sekarang kan Android One udah nggak ada. Tapi nama A1 ini kemungkinan ya Xiaomi nggak bilang kalau ini HP Android One karena nggak ada Android One lagi. Cuma kalau saya tebak, ini Redmi Android One. Itu waktu itu Xiaomi A1 juga, Mi A1 juga dia itu sistem operasinya Android One. Buat yang nggak tahu, Android One itu program Google. Buat HP-HP murah sih, dulu Nexian, Mito, sama satu lagi saya lupa apa, ada trio HP Indonesia yang heboh banget, harganya 800-900. Dulu pas awal saya nge-reviewnya itu karena nggak ada modal. Jadi ya itu berkesan sih Android One buat HP kentang tapi OS enteng. Dan kali ini Redmi A1 tepat buat pakai konsep kayak gitu sih, walaupun namanya bukan Android One ya. Kalau sisa memorinya berapa ya? Saya udah install Mobile Legends sama Antutu sih, mungkin Antutu nggak usah dihitung, siapa sih yang mau buka Antutu. Ya ini sisanya 16 GB, udah kepake 16, total 32. Jadi kalau kita kurangin ya sisa setengah 16, ada satu game, ada satu aplikasi benchmark. Sisanya kayak gitu, jadi bisa buat sedikit foto sama mungkin aplikasi chatting pastinya WA, IG, TikTok gitu-gitu belum saya install. Cukup lah kalau misalnya dipakai buat yang enteng-enteng aja. Kalau mau yang berat, ya silakan tambahin microSD. Cuma targetnya kayaknya bukan ke sana ya. Kayak orang mau banyak foto pakai HP ini. Nanti kita tes dulu kameranya, tapi saya nggak yakin sih sama kualitas kameranya. Yang pasti saya suka sama sistem operasinya. Kelihatan enteng, kelihatan lebih bagus dari MIUI. Nggak macem-macem, semoga nggak ada iklan juga.
Kalau misalnya tampilan kayak stok Android tapi Xiaomi selipin iklan, ya cerdik sih. Dan ya murah sih. Ada nggak ya? Nggak ada sih sampai sekarang. Kalau dari kualitas warna layarnya sendiri, saya lebih seneng ini ya, jujur aja, daripada Redmi 10 yang 5G kemarin. Entah kenapa yang Redmi 10 5G yang harganya 2,5 juta itu kurang gitu. Ini malah lebih bagus, walaupun bezelnya tebel, terus kanan kirinya juga tebel. Tapi ini apapun yang dilakuin HP murah 1 juta kayak gini, saya nggak bisa protes asal dia nggak nge-lag ya. Dari tadi kita lihat scrollingnya lancar, terus coba kita langsung main game aja. Atau lihat benchmark tuh. Ya, ini skornya 90.878. Sangat kecil ya buat standar Antutu 9. Ya, ini lebih kecil daripada Helio P35 atau P berapa yang kita anggap udah rendah. Ini lebih rendah lagi. Skornya sampai dikasih warna orange gitu. Dan ada tulisan skor ini tidak wajar. Dikalahkan 1% pengguna. Ya, itu maksudnya mengalahkan 1% pengguna itu artinya memang bagian yang paling bawah banget dari ya level chipset yang ada gitu. Ini sampai skornya ditulis tidak wajar gitu, saking jarangnya 90.000. Wajar kalau harganya kayak gini. Ya, ini loadingnya juga lama. Kalau misalnya Anda pengen main game, agak kurang disarankan ya. Saya belum lihat performanya, tapi lihat loadingnya selama ini aja nggak rekomen langsung buat main game. Menu-menuin memori doang rasanya. Nah, baru coba speakernya dulu. Tada. Ya, dari atas sih. Speakernya lumayan. Ini udah full sih. Ya. Ya, ini mirip speaker Infinix zaman dulu. Kalau dikencengin banget, di fullin baru berasa lumayan enak. Kalau dia udah dikurangin 2-3 level langsung berasa agak bisik-bisik. Tapi nggak pecah, kualitasnya enak. Wow, lancar loh. Ini coba kita buka setting, refresh rate tinggi, grafisnya rendah, coba kita tinggiin. Terus kita main. Kalau tinggi dia agak sedikit ngedrop ya, mungkin 40 fps. Tapi kalau kita main di setting rendah, mantap. Ini dia udah pakai hero yang skinnya macam-macam, jadi bukan hero yang awal lagi. Yang ada yang komen soalnya, bang itu download dulu skinnya. Ya udah, ini skin one e-girl namanya, punya temen. Ya, ini cara pakai one nggak tahu lagi, tapi kayaknya keren juga. Tapi lancar loh, wow. 1 juta, loading lama, berarti saya tarik omongan saya tadi. Kurang rekomen buat main game, ya rekomen buat main game, tapi kayak buat main Mobile Legend gitu. Tapi kalau main PUBG atau Genshin saya nggak berani ya, soalnya udah berat, segiga, dan datanya gede banget. Apalagi Genshin itu udah mustahil, dari datanya aja udah 20 giga kali. Wis. Tapi kalau Mobile Legends ini super playable. Lancar loh. Mungkin ngedropnya ke 50, ini konstan di 60. Mantap. Lu dulu punya Redmi 4X kan? Bisa main ML nggak ya? Bisa ya? FPS-nya nggak tinggi? Oh, iya. Ya kalau ngedrop ke 40, 50 masih playable kan? Iya. Terakhir kita cobain foto-foto. Ya buat foto bisa. Ini kamera 8 megapiksel bisa. Buat pencahayaan dalam ruangan yang terang masih bagus sih. Soalnya ekspektasi kita nggak tinggi ya, HP sejuta, yang penting dia bisa foto. Mungkin kayak kalau ojol lagi fotoin bukti orang lagi udah ngambil barangnya, ya itu masih oke banget, orangnya jelas. Kalau misalnya kita fotoin barang apa, kalau ada yang nitip, just tip gitu kan, terus kita fotoin harganya masih kebaca dengan jelas. Itu yang penting dari HP-HP kayak ginian. Kalau buat pamer di sosmed juga ya bisa lah, asal orang yang ngelihatnya memang pakai lumayan bagus sih. Ya, lumayan. Kesimpulan buat Redmi A1, Android One, udah bisa kayak nyambungin dikit ya. Ya, bukan Android One, tapi di hati saya ini Redmi Android One yang sistem operasinya bagus banget, mulus banget, ini enteng banget. Dari UI-nya juga berasa Google Pixel, karena ya gede-gede gini, bukan MIUI yang di kanan ada,
Ini kalau di kanan kayak gini, kalau di kiri dia kayak gini. MIUI kan kanan beda, kiri beda. Banyak yang nggak suka, tapi ini Xiaomi rasa Google Pixel. Set. Harganya beda banget sih. Terus saya juga suka desainnya, performanya oke, bisa buat main game. Kamera nggak mengecewakan, walaupun nggak ngarep apa, tapi lumayan happy. Terus baterainya 5000 mAh, layar juga buat saya lebih bagus daripada Redmi 5 jutaan, Redmi 5G yang 2 jutaan. Ini cakep sih, rekomen sih. Kalau misalnya Anda cari HP murah, ini salah satu HP yang bisa dipertimbangin dengan harga 1 juta ya, anggap aja 1 juta. Kalau 900.000, parah sih. Jadi gitu aja unboxing buat Redmi A1. Like kalau Anda suka dan video ini, dislike kalau nggak suka, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yo, saya suka HP murah.